hubungan kita, manusia dengan alam itu ternyata sebuah cerita yang panjang banget. Ribuan tahun. Ini adalah kisah yang membentuk siapa kita di masa lalu, dan yang paling penting bakal menentukan nasib kita di masa depan. Ceritanya penuh harmoni, penuh perubahan, dan sekarang jujur aja penuh krisis. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Kalau kita lihat pemandangan kayak gini, rasanya adem banget ya. Damai, seimbang, harmonis. Tapi tunggu dulu. Gambar yang indah ini sebenarnya cuma sampul dari sebuah cerita yang jauh lebih rumit. Sebuah pergeseran besar yang membawa kita ke kondisi kita sekarang. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Ini bukan cuma soal sejarah loh, tapi juga soal siapa kita sebenarnya. Buat jawab itu, kita mesti sedikit jadi penjelajah waktu, melacak lagi langkah-langkah nenek moyang kita, dan coba pahami momen-momen penting yang ngebentuk dunia kita hari ini. Oke, perjalanan kita dimulai dengan sebuah kontras yang tajam banget. Dulu, hubungan kita sama alam itu harmonis, dekat. Sekarang, ya kita tahu sendiri kan, krisis ada di mana-mana. Kita mulai dari awal ya. Yuk kita mundur jauh, ke masa di mana batasan antara manusia dan alam itu hampir nggak ada. Sebuah era di mana kita nggak ngelihat diri kita sebagai penguasa, tapi ya sebagai bagian dari alam itu sendiri. Coba bayangin, di zaman prasejarah, nenek moyang kita itu pemburu dan peramu. Mereka nggak menguasai alam, tapi mereka hidup di dalamnya. Mereka bergerak mengikuti ritme musim, ritme migrasi hewan. Setiap hari itu isinya belajar untuk hidup bareng hutan, sungai, dan makhluk lainnya. Mereka itu benar-benar bagian dari ekosistem. Hubungan mereka itu didasari sama ketergantungan total. Mereka ngambil apa yang mereka butuh aja, secukupnya. Tapi lebih dari itu, ada dimensi spiritual yang kental banget. Gunung, hutan, sungai, itu bukan sekedar sumber daya. Buat mereka, tempat-tempat itu sakral, punya kekuatan, dan wajib dihormati. Tapi, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah. Perlahan, tapi pasti. Peran manusia yang tadinya jadi mitra alam mulai bergeser, menjadi sang penakluk. Ada 3 titik balik besar yang mengubah segalanya. Setelah ribuan tahun hidup harmonis, muncullah revolusi pertanian. Disinilah kita mulai mengutak-atik lahan. Puncaknya, revolusi industri yang membuka gerbang eksploitasi sumber daya secara gila-gilaan. Lahirnya peradaban-peradaban besar yang kita kenal, kayak Mesopotamia atau Mesir kuno, itu kuncinya cuma satu, kemampuan mereka buat menjinakkan alam. Mereka bikin irigasi, mereka kelola sungai, mereka manfaatin tanah. Tiba-tiba, alam bukan cuma tempat tinggal, tapi jadi fondasi buat membangun kekuasaan. Nah, ini dia titik kritisnya. Seiring populasi makin banyak dan teknologi makin canggih, cara pandang kita berubah total. Alam yang tadinya dianggap mitra yang sakral, sekarang cuma dilihat sebagai gudang sumber daya raksasa yang siap dikeruk demi keuntungan. Lihat deh perbandingannya. Dari yang tadinya hidup sebagai bagian dari rimbunnya hutan, jadi manusia yang berdiri di atas lahan yang sudah gundul. Ini ringkasan visual yang ngena banget dari ribuan tahun perubahan. Dari harmoni jadi dominasi. Perubahan cara pandang ini tentu aja ada akibatnya, dan akibatnya nggak main-main. Sekarang kita lompat ke era modern, dan kita lihat langsung dampak dari dominasi itu. Kalau revolusi pertanian itu ibaratnya langkah pertama, revolusi industri ini kayak lompatan raksasa. Asap pabrik ngebul di mana-mana, produksi massal bikin limbah menumpuk, dan wajah bumi mulai berubah drastis. Polusi, kerusakan ekosistem, skalanya benar-benar di luar nalar zaman itu. Dan warisan dari revolusi industri itu masih kita rasakan sampai sekarang loh. Gaya hidup kita yang serba instan, yang pengen punya barang terbaru, pengiriman tercepat, itu semua mendorong eksploitasi sumber daya sampai ke titik puncaknya. Keseimbangan alam jadi benar-benar terganggu. Kayaknya kalimat ini udah merangkum semuanya dengan sangat pas ya. Manusia dan alam sudah jauh dari kata harmoni. Tapi, sejarah itu bukan cuma buat disesali kan? Sejarah itu guru terbaik kita. Jadi apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini buat nulis babak selanjutnya dari cerita kita? Pelajaran utamanya simple. Kita harus kembali melihat alam sebagai mitra, bukan sebagai sesuatu yang bisa kita taklukkan seenaknya. Sejarah udah membuktikan kalau keserakahan itu ujungnya cuma kehancuran. Nah, tanggung jawab buat memperbaikinya ada di pundak kita, generasi sekarang. Nah, menariknya ide soal jadi mitra alam ini sebenarnya ada di banyak tradisi kuno. Contohnya dalam ajaran Islam, ada konsep yang namanya khalifah. Ini bukan berarti raja atau penguasa ya, tapi lebih ke pengelola atau manajer yang bertanggung jawab. Manusia itu dikasih amanah buat merawat bumi. Ayat ini secara jelas menegaskan peran itu.
Ini bukan pilihan, tapi sebuah tugas. Manusia ditunjuk bukan buat mengeksploitasi, tapi buat jadi penjaga yang bijaksana, yang memelihara keharmonisan ciptaan. Dan larangannya juga tegas banget. Ini bukan cuma saran, tapi sebuah garis merah. Dilarang keras berbuat kerusakan di bumi yang sudah diciptakan dalam keseimbangan. Jelas sekali kan? Pada akhirnya, ini semua intinya cuma satu. Menjaga alam itu bukan sekedar menyelamatkan pohon atau hewan langka. Ini soal menjaga kehidupan itu sendiri, kehidupan kita, dan kehidupan generasi penerus kita. Pilihan untuk bertindak, ya, sekarang ada di tangan kita. Jadi, setelah kita jalan-jalan singkat melintasi ribuan tahun sejarah ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Dalam kisah besar antara manusia dan alam ini, peran apa yang bakal kalian pilih? Apakah kita akan terus jadi penakluk, atau kita mau kembali jadi mitra dan penjaga yang bijaksana?